Dengan percaya dirinya, ia memiliki keyakinan terpendam dalam dirinya bahwa kekuatannya dapat mengakhiri hidup sang ular. Sobat Rizky rahimakumullah. Sobat, apa itu ular falak? Mungkin bagi sebagian orang masih terasa asing dengan yang namanya ular falak. Bahkan bertanya-tanya jenis hewan apakah itu. Nyatanya, ular falak cukup populer karena diceritakan dalam kisah 1001 Malam. Dalam mitologi Arab sendiri, ular falak dipercaya oleh bangsa Arab sebagai sosok makhluk yang mempunyai kekuatan sangat fantastis. Ular falak sendiri digadang-gadang sebagai makhluk terkuat yang ada di dunia. Selain dianggap sebagai makhluk terkuat, ular falak juga dipercaya sebagai makhluk terbesar di dunia. Tak hanya itu, karena memiliki kekuatan yang luar biasa, ular falak disebut dapat menelan planet, matahari, bahkan seluruh alam semesta. Ada sebagian orang yang juga percaya bila ular falak dulunya adalah penjaga pintu neraka yang bertugas untuk menyiksa orang-orang yang berdosa dengan menyemburkan api dari mulutnya. Hal ini membuat ular falak kebal terhadap api. Bangsa Arab juga percaya bahwa ular falak tinggal di bawah permukaan bumi dan akan muncul saat hari kiamat tiba. Lalu, bagaimana pandangan Islam tentang kisah ular falak itu sendiri? Apakah memang nyata adanya? Banyak orang yang menyangkut pautkan ular falak dengan kisah Nabi Musa saat melawan Fir'aun. Ketika berperang melawan Fir'aun, Nabi Musa mendapatkan mukjizat dari Allah berupa tongkat yang berubah menjadi ular untuk mengalahkan Fir'aun. Ular inilah yang dipercaya oleh sebagian orang sebagai ular falak. Meskipun tidak ada penjelasan secara gamblang di Al-Quran bahwa ular pada tongkat Nabi Musa merupakan ular falak, pada akhirnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui keaslian kisah ular falak yang masih diperdebatkan oleh banyak orang. Namun yang perlu diyakini adalah bahwa pemilik kekuasaan terbesar di dunia adalah Allah, sehingga meyakini bahwa ular falak merupakan makhluk terkuat tentunya dilarang oleh agama Islam. Ketika seseorang yakni bahwa ular falak adalah makhluk terkuat yang pernah ada dan dapat menghancurkan seluruh alam semesta beserta isinya, sama saja orang tersebut telah menduakan Allah. Ada hikmah yang dapat diambil oleh umat Islam dari kisah ular falak, yaitu kebesaran Allah memang nyata adanya. Karena bila keberadaan ular falak ini memang nyata, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan ular falak tersebut. Ular falak merupakan sebuah makhluk mitologi di mana berasal dari negeri Arab kuno dengan menyerupai wujud seekor ular raksasa dengan kisaran sebesar gunung. Hingga kini seluruh sejarawan, para cendekiawan, serta ulama di dunia masih membicarakan dan menjadikannya hal itu semua sebagai perdebatan besar dengan sangkut pautnya antara kemunculan binatang mengerikan tersebut dengan momen hari akhir. Dan Rizky akan menjelaskan 5 fakta unik tentang ular falak. Apa sajakah itu sobat? Simak sampai selesai. Dapat menelan sebuah planet, bahkan matahari. Perlu diketahui, jika ular falak memiliki ukuran luar biasa besarnya, sehingga banyak yang beranggapan diameternya hampir dengan cincin planet Saturnus.
berasal dari neraka terdalam. Betapa dahsyatnya ular tersebut. Bayangkan saja jika memang benar ada ular falak di dalam tempat di mana terbuangnya manusia yang lalai menjalankan perintah dari Sang Maha Pencipta. Maka Musa, Nabi, menjatuhkan tongkatnya, dan lalu seketika itu tongkatnya berubah menjadi fala atau ular yang sebenarnya. Penjelasan dari salah satu potongan ayat tersebut mengungkapkan bahwasanya neraka yang dimaksud yakni versi Muslim, serta keberadaan falak menjadi bukti kuat bila memang benar-benar ada di dalam Al-Quran. Na'udzubillahi min zalik. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada tanding. Peran ular falak sendiri yakni siap menyiksa bagi kaum yang tidak atau enggan mematuhi perintah Allah. Dalam ayat tersebut juga mengungkapkan falak tidak akan tinggal diam. Dia akan menyemburkan api dari mulutnya ke tubuh yang lalai dan meninggalkan perintah yang maha kuasa. Kebal terhadap api. Api merupakan salah satu elemen paling berbahaya bagi manusia. Seperti halnya terdapat dalam literatur non-muslim, ular falak memiliki tubuh berwarna hitam oranye, merah, dan emas. Warna-warna tersebut adalah simbol dari kobaran api besar. Selain itu, hal tersebut juga tersampaikan dari kisah sastra kawasan Timur Tengah bernama 1001 Malam, atau dalam bahasa gaulnya ditulis dalam angka yakni 1001 malam. Ular falak sungguhlah besar dan berapi-api. Diceritakan dalam dongeng dan legendaris tersebut, dahulu ada seorang kesatria pemberani yang berasal dari negeri barat jauh tak berujung. Dengan percaya dirinya, ia memiliki keyakinan terpendam dalam dirinya bahwa kekuatannya dapat mengakhiri hidup sang ular. Namun setelah itu, kisahnya belum selesai dan terwujud hingga sekarang. Karena adanya perspektif budaya non-muslim di mana biasanya menang terhadap makhluk mitologi dan menyeramkan tersebut. Ular falak memiliki keberanian kuat terhadap api dan kobaran tersebut menjadi tempat tinggalnya jauh di perut neraka terdalam. Kemunculannya pada momen hari akhir. Fakta ini mungkin menjadi patokan dan suri teladan kita bagi umat muslim. Di situ terdapat pula pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana orang yang niat mengedepankan sisi agamanya pasti tidak akan gundah atau takut bila hari akhir pun tiba. Ular falak akan muncul layaknya hewan melata terbesar di bumi. Dia berbicara kepada manusia. Apakah ada yang masih melakukan hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika masih, kalian akan tahu ganjarannya. Rasa takut terhadap Sang Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besar makhluk itu setinggi gunung, memiliki penampilan menyeramkan, berkekuatan penuh, dan seolah tiada yang menandinginya. Ingat, semua itu hanyalah sepercil dari ciptaan yang maha kuasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, tidak ada lagi, bahkan mau berapapun besarnya dan banyaknya. Semua itu tertera hanya ada di semua ayat surat Al-Ikhlas, di mana menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya bersifat esa atau tunggal, tak dapat ditiru dan disamakan dengan makhluk lainnya. Bahkan ciptaannya terhebat sekalipun. Hal tersebut juga terbukti bila Tuhan murka, bisa saja ular tersebut dilepas ke bumi atas kehendak dan perintah mutlaknya yang tiada tandingnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menyayangi kita. Yang telah kita perbuat tidak adil dengannya.
seperti melalaikan perintah serta lari dari kebenaran yang Dia berikan kepada kita. Sobat Rizky rahimakumullah, bicara soal neraka, Rizky akan menceritakan tentang kisah pertengkaran penghuni neraka yang dikisahkan dalam Al-Quran. Setiap makhluk hidup suatu saat nanti pasti akan mati. Namun, penting untuk dipahami bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, kematian justru merupakan awal dari kehidupan yang baru, yakni kehidupan di akhirat. Dalam kehidupan di akhirat inilah setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal dan perbuatan yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Bagi orang beriman dan memiliki berat timbangan amal baiknya, maka dia akan mendapatkan balasan surga dengan segala kenikmatan di dalamnya. Sebaliknya, orang kafir dan lebih berat timbangan amal buruknya, maka dia akan mendapatkan balasan neraka dengan segala siksaannya yang teramat pedih. Siksaan yang akan didapatkan seseorang di neraka pun juga disesuaikan dengan dosa-dosa yang telah mereka perbuat selama hidup di dunia fana. Siksaan tersebut bahkan bersifat abadi. Bahkan jika tubuh manusia telah hancur akibat siksa neraka, tubuh tersebut akan kembali seperti semula dan mengalami siksaan yang sama terus-menerus berulang kali. Di antara banyaknya siksaan neraka, ada pula siksaan mental. Siksaan mental ini hadir dalam berbagai bentuk. Salah satunya para penghuni neraka ini akan dilibatkan dalam pertengkaran dengan penghuni neraka lainnya. Lalu, bagaimana pertengkaran di antara para penghuni neraka terjadi? Pertengkaran penghuni neraka yang saling menyalahkan. Pertengkaran penghuni neraka akan terjadi di antara teman-teman yang semasa hidupnya di dunia merupakan sahabat karib atau teman akrab. Mereka bertengkar, saling melaknat, dan saling menyalahkan. Penghuni neraka ini akan menyalahkan penghuni neraka lainnya, padahal semula mereka merupakan sahabat karib selama hidup di dunia. Penghuni neraka yang masuk belakangan akan menyalahkan penghuni neraka yang masuk duluan karena telah mengajaknya ke dalam kesesatan. Tidak hanya menyalahkan penghuni neraka lain yang dianggap telah menyesatkan, mereka juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan siksaan yang lebih berat kepada mereka yang telah dianggap menyesatkan. Sementara itu, penghuni neraka yang masuk duluan akan mengatakan bahwa penyebab seseorang masuk neraka bukanlah kesalahannya, melainkan kesalahan mereka sendiri yang mau mengikuti kesesatan. Pertengkaran penghuni neraka ini telah dikisahkan dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 38-39 yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Setiap sesuatu umat masuk ke dalam neraka, dia melaknat kawannya, menyesatkannya. Sehingga apabila mereka masuk semuanya, berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu, 'Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Sebab itu datanglah kepada kami mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka.'" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, masing-masing mendapat siksaan yang berlipat ganda, akan tetapi kamu tidak mengetahui. Dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian, "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun di atas kami.
maka rasakanlah siksaan karena perbuatan yang telah kamu lakukan. Quran Surat Al-A'raf ayat 38-39. Pertengkaran di antara pemimpin dan pengikut. Pertengkaran di antara para penghuni neraka terjadi di antara para pemimpin dan pengikutnya. Pemimpin yang selama di dunia menjadi junjungan dan diikuti, ketika di neraka akan berlepas diri dan tidak mau bertanggung jawab. Mereka tidak mau didekati oleh para pengikutnya, sebab mereka menyadari bahwa dirinya akan masuk neraka dan kehadiran pengikutnya akan menambah siksaan pada dirinya. Sedangkan para pengikut ini merasa kecewa melihat pemimpinnya yang telah membawa mereka ke neraka tidak mau bertanggung jawab. Orang yang dahulu di dunia mereka harap-harapkan, ternyata ketika hari itu berlepas dari diri mereka, hal ini tentunya memberikan penderitaan yang tidak ringan. Karena hari itu mereka tidak tahu kemana lagi harus meminta pertolongan. Pertengkaran penghuni neraka di antara pemimpin dan pengikut ini dikisahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 166 sampai 167, yang artinya yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya dan mereka melihat siksa di hadapan mereka, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya sebagai bentuk penyesalan bagi mereka. Dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 166 sampai 167. Pertengkaran penghuni neraka di antara orang zalim dan setan. Di akhirat, para penghuni neraka ini akan menyalahkan setan yang telah menyesatkannya. Akan tetapi, setan membantah tuduhan tersebut. Setan mengatakan bahwa selama di dunia, mereka hanya membisikkan semata, dan mereka para manusia penghuni neraka ini yang mengikuti bujukan setan. Sebab setan tidak punya kuasa sama sekali untuk mengendalikan perbuatan manusia selama hidup di dunia. Bahkan setan berkata kepada para manusia penghuni neraka untuk tidak mencelanya, melainkan mencela diri mereka sendiri karena mau saja mengikuti bujukannya. Setan juga berlepas diri dari kesyirikan yang mereka lakukan dahulu di dunia. Kisah pertengkaran ini dikisahkan dalam surat Ibrahim ayat 22 yang artinya, dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyelisihinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya, aku tidak membenarkan perbuatanmu, mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya, orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 22. Pertengkaran penghuni neraka di antara orang kafir. Pertengkaran penghuni neraka juga terjadi di antara kafir. Pertengkaran penghuni neraka ini terjadi di antara pengikut dan pemimpinnya. Para pengikut ini menyalahkan pemimpinnya selama di dunia dengan mengatakan,
bahwa jika bukan karena mengikuti pemimpinnya, maka mereka telah menjadi orang-orang yang beriman. Sementara itu, para pemimpin ini justru kembali menyalahkan pengikutnya dengan mengatakan bahwa bukan dirinya yang membuat pengikutnya tidak beriman. Pemimpin ini kemudian mengatakan bahwa sesungguhnya yang membuat mereka masuk neraka karena perbuatan dosa yang dilakukannya sendiri. Pertengkaran penghuni neraka itu pun berlanjut, di mana pengikut ini berkata bahwa yang berbuat mereka masuk neraka adalah tipu daya pemimpin yang mereka itu. Terlepas dari pertengkaran penghuni neraka tersebut, mereka semua akan tetap mendapatkan balasan sesuai amal dan perbuatan mereka selama hidup di dunia. Kisah pertengkaran penghuni neraka ini disebutkan dalam Al-Quran surat Sabah ayat 31-33 yang artinya, dan orang-orang kafir berkata, kami sekali-kali tidak akan beriman kepada Al-Quran ini dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah hebatnya kalau kamu lihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya. Sebahagian dari mereka menghadapkan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, kamikah yang telah menghalangi kamu dari petunjuk sesudah petunjuk itu datang kepadamu? Tidak, sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berdosa. Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, tidak, sebenarnya tipu dayamu di waktu malam dan siang yang menghalangi kami ketika kamu menyeru kami supaya kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya. Kedua belah pihak menyembunyikan penyesalan tatkala mereka melihat azab, dan kami pasang belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas melainkan dengan apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat Sabah ayat 31-33. Pertengkaran penghuni neraka yang dulunya berteman. Pertengkaran penghuni neraka terjadi di antara orang-orang yang dulunya saling berteman. Mereka dikumpulkan menjadi satu, kemudian saling berdebat dengan siapa yang salah. Namun kembali lagi, tidak ada satupun dari mereka yang bertanggung jawab. Pada akhirnya, mereka semua akan mendapatkan siksa neraka. Kisah pertengkaran penghuni neraka ini telah disebutkan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 22-34 yang artinya, kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sesembahan yang selalu mereka sembah selain Allah. Maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka, dan tahanlah mereka di tempat penghentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu berserah diri kepada keputusan Allah. Sebagian dan mereka menghadap kepada sebagian yang lain, berbantah-bantahan. Sesungguhnya pengikut-pengikut mereka berkata kepada pemimpin-pemimpin mereka, sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari arah kanan. Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, sebenarnya kamulah yang tidak beriman dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu. Bahkan kamulah kaum yang melampaui batas. Maka pastilah putusan azab Tuhan kita menimpa kita. Sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat. Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab.
Quran Surat As-Saffat ayat 22 sampai 34. Wallahu a'lam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.